Qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Ahibbai wa a'izzai at-tullab bima'hadi daril istiqamah at-tarbiyah al-islamiyah al-hadithah. Itulah hafalan muhadarah saya waktu di pondok dulu. Aqumu amamakum jami'an sa'ulqi al-muhadarah bi'unwan berintegritas dalam pendidikan dari Darul Istiqomah membangun peradaban. Berintegritas. Saya bukan dosen yang sedang mengajar integritas. Wama adro kama integritas. Integritas itu begini, saking groginya sampai lupa menghormati kiai. Al-Mukarram Mudir Ma'had Daril Istiqamah At-Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Hadithah, Fadilatul Ustaz Kiai Haji Hasan Basuni beserta Ibu Nyai, Majelis Al-Asatizah, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, dan Ramil, dan Dim, hadirin hadirat, adik-adik santri sekalian, Bapak Ibu wali santri, semua yang berhadir insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pegawai di kantor bupati. Kenapa Ustaz sebut kantor bupati? Karena hadir Pak Wakil Bupati. Lalu beberapa orang punya perusahaan untuk ngaspal jalan. Si A mau ngaspal jalan, si B juga perusahaannya aspal jalan. Mereka mau merebut siapa kira-kira yang dapat proyek pengaspalan jalan ini. Lalu kemudian malam-malam salah satu dari direktur perusahaan aspal ini, namanya PT Asfalis Safilin, yang ngurus paling bawah aspal, datang ke rumah kepala daerah bupati. Pak Bupati, tolong sebelum saya lanjutkan, arjukum ayyuhal jasus la taktubu tashilan li wa tafhiman lakum sa'antik bil lughatil an Indonesia. Untung saya masih ingat. Kalau nggak ingat, jasus sudah mulai nulis. Lalu kemudian kata dia, Pak Bupati, kasih proyek pengaspalan jalan ini ke perusahaan kami akan beri fee, kami akan beri baksis, kami akan beri duit, yang penting perusahaan kami yang ngambil ini. Apa kata bupatinya? Tidak akan saya berikan ke perusahaan manapun, semuanya mesti ditender, mesti ada fit and proper test. Katakan tidak pada uang haram. Setelah diperiksa, ini kejadiannya tahun 2035, 11 tahun lagi. Orang pun heran, keluar di berita, bupati tidak bisa disogok, bupati tidak mempan dikasih duit. Rupanya alumni Darul Istiqomah. Ini namanya berintegritas. Itulah dia makna judul berintegritas. Kenapa dia menjadi kepala daerah yang berintegritas? Karena dia diajarkan panca jiwa pondok. Yang pertama adalah keikhlasan. Ustadz tahu dari mana? Ada tulisannya. Di pondok dia tidak diajarkan basa-basi. Kepala daerah mau supaya
pelajar-pelajar lulus semua. Akhirnya kepala daerah ngumpulkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala dan tak berkepala. Hei kepala-kepala, kamu kepala dinas, semua anak-anak mesti lulus. Saya mau supaya kabupaten kita nilai kelulusan tinggi. Kata kepala dinas, siap komandan. Lalu kepala dinas mengumpulkan kepala-kepala sekolah, kepala sekolah TK, PAUD, BUUD, PAUD, SD, SMP, semua anak-anak luluskan. Kata kepala sekolah, siap. Kepala sekolah mengumpulkan wali kelas, anak-anak semuanya mesti lulus. Bagaimana caranya, Bu? Enggak tahu. Tapi anak-anak kita enggak bisa jawab, bocorkan jawabannya. Yang penting jangan ada sekolah kita enggak lulus. Akhirnya keluar berita, berprestasi, lulus terbanyak kabupaten anu, jauh tidak di Kalimantan, di mana di Sumatera, dekat dari kampung saya. Pembohongan. Di pondok tidak ada begitu. Kita lulus sesuai dengan kemampuan. Kamu hafal, kamu lulus. Enggak hafal, enggak lulus. Berdiri di depan tanpa melihat buku, ulang hafalan. Karena Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'ati asrin wa layli kullihi dhalamun wa bardun laisa fiha illa sautul harik fi syari'. Masih pakai mutola'ah? Saya tahu, cuman mancing aja. Saya tadi waktu dipuji Kiai, Allahu Akbar, Abdul Somad, tokoh negara, menghormati polisi, mengawal. Ana atiru fil hawa. Abdul Somad belajar ke luar negeri. Saya selalu menonton video Abdul Somad di YouTube. Langsung saya pegang hidung saya, mengembang. Tadi waktu makan, ana as'al Kiai, Kiai takharrajtum min Gontor sanah kam? Sanah sab'ah wa sab'in. Tahun 77. Saya lahir 77. Saya lahir 77, Kiai sudah tamat pondok. Sekarang saya sudah tua, sama Kiai. Kita doakan Kiai panjang umur. Terus Kiai waktu tamat 1977 dari Gontor, ngabdinya di mana Kiai? Enggak ngabdi, langsung pulang kampung. Terus kata Kiai Gontor, tidak saya akui sebagai murid. Kalau mau diakui syaratnya satu. Apa? Bangun pondok pesantren. Mudah-mudahan Kiai tidak menerapkan syarat ini ke antum. Kalau sampai guru saya mensyaratkan seperti itu ke saya, Abdul Somad, kamu tidak diakui sebagai murid sebelum buat pondok, mungkin dah meninggal saya. Tapi Kiai semangatnya luar biasa. Saya sebetulnya dalam hati mau nanya, jadi kalau gitu Kiai duitnya banyak, kebunnya luas, gimana pembebasan tanah, gimana bangun? Rupanya sebelum saya tanya, Kiai udah tahu duluan. Apa kata Kiai? Saya, dalam dugaan saya, ini pasti Kiai mau cerita emasnya berkeping-keping. Saya pergi ke Mekah, waktu itu sekali makan 1000. Duit yang saya bawa, dalam bayangan saya, ini pasti bawa duit 3 koper ini. Duit yang saya bawa cuman 40.000. Berarti 1000 sekali makan 40.000, 40 kali makan. Terus gimana makannya? Saya beli sandwich 1, sandwichnya dipotong 3, makan pagi, makan siang, makan malam. Lama saya termenung, bisa hidup sampai sekarang, bisa pondoknya besar, muridnya banyak. Ini pasti buah dari keikhlasan.
Belajar ilmu. Jangan tepuk tangan dulu, jangan, masih panjang. Tunggu. Belajar mutolaah susah, belajar nahu payah, belajar sorab enggak mudah kata orang, tapi ada yang paling sulit, belajar keikhlasan. Air kalau bercampur dengan teh namanya air teh. Kalau air bercampur dengan kopi namanya qahwah. Kalau air bercampur dengan jeruk namanya orange juice. Tapi kalau air tidak bercampur dengan apa-apa, enggak ada kopi, enggak ada gula, enggak ada teh, enggak ada jeruk, enggak ada soda, namanya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Air ikhlas tidak bercampur dengan apa-apa. Maka kalau mau ikhlas, minumlah air. Tengok, semua ustadz kiai kita minum air ikhlas, tidak bercampur dengan apa-apa. Maka datanglah seorang santri, aku datang kepadamu karena hatiku belum bercampur dengan apapun. So sweet. Yang paling susah dalam hidup ini adalah ikhlas. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya ikhlas. Abdul Somad, ceramahmu banyak, tausiahmu banyak, hatimu tidak ikhlas. Kau semangat ceramah karena direkam channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kau semangat ceramah karena habis ceramah kau nonton di YouTube. Siapa yang komen ya? Wow, ceramahnya amazing. Kau ceramah Abdul Somad karena gambarmu di pesantren Darul Istiqamah diposting di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow segera follow. Selalu ada yang merusak hati kita. Kalau amal kita sudah rusak, ceramah kita sudah rusak, tausiah kita sudah rusak, sedekah kita sudah rusak, sisakan satu amal yang tidak rusak. Apa dia? Bangun di tengah malam, Allahu Akbar. Bangun tengah malam, santri Darul Istiqomah saat pulang ke rumah, orang tuanya senang, ya Allah, anakku tahajud di tengah malam. Pas besok pagi ditanya, kamu tadi malam tahajud? Isya ketinggalan, mah. Jangan sampai semua file dirusak oleh virus. Virus kalau sudah masuk ke laptop, rusak semua file, nggak bisa dibuka. Sisakan satu file yang tidak terkontaminasi, dan santri pesantren Darul Istiqomah melakukan itu karena mereka tahajud di tengah malam sunyi dan sepi. Doakan supaya Ustaz Somad juga bisa bangun malam tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Terbangun orang tua. Pak, baru jam 2 masjid kok udah ngidupkan suara ngaji? Itu anak kita, my darling. Ternyata suara anak dari pinggir kamar. Ayo kita intip anak kita tahajud. Apa kata ibunya? Masya Allah, anak kita anak soleh. Siapa dulu mamanya? Mereka pun mengintip anaknya yang tahajud. Pas dibuka pintu kamar, rupanya TV belum mati. Itu anaknya bukan di Darul Istiqomah. Kalau anaknya di Darul Istiqomah, sifatnya selalu istiqomah. Siapa yang mau mencari istiqomah dari Sabang sampai Papua,
saya sudah sampai ke tempatnya. Rumahnya Istiqomah di Barabai, Darul Istiqomah. Allahu Akbar. Selama ini saya kalau dikasih orang pertanyaan, Ustadz Somad, ausini, berikan saya wasiat, berikan saya pesan, berikan saya nasihat. Istaqim, qul amantu billah summa istaqim. Ustadz, berikan saya nasihat, saya pegang sampai mati. Qul amantu billah summa istaqim. Tapi saya tidak tahu istiqomah itu di mana berada. Hari ini saya baru tahu, rupanya di Barabai. Jadi nanti kalau saya ditanya orang, Ustadz, gimana caranya saya supaya istiqomah ya Pak Ustadz? Datanglah ke Barabai, pergi ke Darul Istiqomah. Terus Pak Ustadz, ya daftar. Anda ingin anak Anda istiqomah, daftarkan segera ke Darul Istiqomah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Doakan supaya Ustadz Somad istiqomah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Jangan terpukau, jangan tertipu melihat orang terbang di atas awan. Kenapa? Superman pun bisa. Kalau ada yang merangkak, jangan terpukau, Spiderman pun bisa. Kalau ada yang berjalan di atas air, nggak perlu, sudah ada jembatan. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah. Istiqomah berangkat dari keikhlasan, beramal hanya karena Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ustaz, ya. Jadi kita semua ini mesti ikhlas. Menuntut ilmu mesti ikhlas. Ya. Kalau gitu saya nggak ngurus ijazah Pak Ustaz. Kenapa? Karena ijazah merusak keikhlasan. Tetap ngurus ijazah. Ustaz Somad tetap ngurus ijazah. Oh, tuh ijazah Ustaz Somad ditulis. Ustaz 1, Profesor 2, Haji walaupun nggak 2 bulan. LC tulis, DESA ditulis, PhD ditulis. Berarti Ustaz tidak ikhlas dong menuntut ilmu. Kenapa detailnya ditulis? Iya juga ya. Inilah beratnya tausiah di pesantren. Kenapa? Syarat yang pertama mesti ikhlas. Bayangkan kalau ada pintu namanya detektor ikhlas. Saya waktu mau masuk ke airport kemarin lewat pintu namanya detektor logam. Pas lewat, tet, buka dulu jamnya Pak. Buka. Lewat lagi, tet. Cincinnya Pak, buka. Jangan sampai hilang ya. Lewat lagi, tet, dompetnya Pak, oh iya, bunyi lagi, tet, parfum. Bayangkan kalau di pintu pesantren Darul Istiqomah dipasang detektor ikhlas. Pas Ustadz Somad lewat, nggak bunyi, ternyata nggak ikhlas. Bicara tentang ikhlas, ternyata orangnya nggak ikhlas. Apakah dengan ngurus ijazah S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-bandung lalu itu merusak keikhlasan? Tidak. Belajar di Al-Azhar pun kita ngurus ijazah, tapi tujuannya bukan ijazah, tujuannya adalah lillahi ta'ala. Kenapa mesti ngurus ijazah Darul Istiqomah? Penerimaan mahasiswa Universitas Indonesia, kamera sudah menyala. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasanya kalau drone datang saya selawat, drone-nya hilang. Nah kan langsung pergi kan. Anak saya kecil nanya, babah, dia manggil saya babah, nanti kalau ada hantu gimana? Baca doanya. Anak kecil 2 tahun kalau baca ayat kursi kan panjang, baca sholawat pun panjang. Doanya apa? Saya bilang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Terus hantunya dimakan. Begitu cara kita untuk mengajarkan dia. Jangan dibilang nggak ada hantu, bilang aja kalaupun ada dimakan, selesai. Tapi itu kan bukan pendidikan yang baik Pak Ustadz. Usianya belum cukup untuk mengenal. Enak ceramah di pondok nyambung, cerita ikhlas nyambung, cerita istiqomah nyambung, cerita hantu sampai mana tadi kok masuk ke hantu? Maka ketika santri Darul Istiqomah ngurus ijazah, itu tidak merusak keikhlasanmu adik-adikku sekalian. Saya tadi mau manggil anak kok rasanya terlalu muda, mau manggil adik kok kelihatannya udah terlalu tua. Akhirnya gimana ya? Ustadz, sekarang saya ini tidak merasa sebagai ustadz yang sedang ceramah. Saya ini merasa kelas 5 yang sedang jadi mudabbir sekarang. Kenapa kita mesti ngurus ijazah? Penerimaan mahasiswa ITB Institut Teknologi Bandung, penerimaan mahasiswa UI Universitas Indonesia. Datanglah santri. Kamu dari mana? Saya dari Darul Istiqomah. Di mana? Barabai, Kalimantan Selatan. Mana ijazahnya? Ijazah merusak keikhlasan. Terus ilmu kamu di mana? Ilmu saya ada di kepala dan di hati saya. Nggak bisa. Karena yang ada di kepala dan di hati kita itu hanya bisa ditunjukkan lewat tulisan. Itulah guna ijazah. Tapi ijazah bukan tujuan. Begitu juga dengan orang menikah. Menikah itu juga dasarnya keikhlasan. Lalu ada seorang laki-laki, kamu menikah dengan perempuan itu, saya nggak mau melihat wajahnya karena wajahnya merusak keikhlasan saya. Kalau nikah dasarnya ikhlas, nggak ngelihat wajah, nikahlah dengan nenek-nenek, pasti lebih ikhlas. Makanya kata Nabi, pandang lihat 2. Yang pertama wajahnya, yang kedua telapak tangannya. Kenapa ngelihat telapak tangan? Karena kalau telapak tangannya kasar, berarti dia budak hamba sahaya. Kamu siap nggak punya istri budak hamba sahaya? Kalau ngelihat wajahnya, maka ada ketertarikan. Apakah dengan melihat wajah merusak keikhlasan? Tidak, karena Nabi tidak melarang. Begitu juga dengan ijazah. Jadi nanti adik-adik ngurus ijazah atau enggak? Kelihatannya enggak mau ngurus ijazah. Uruslah ijazah, hanya sebatas untuk daftar universitas. Tapi jangan puas dengan itu. Kepuasannya adalah membangun peradaban dunia dari pesantren Darul Istiqomah. Amin. Peradaban itu adalah bangunan yang menjulang tinggi. Kalau peradaban itu maknanya bangunan yang menjulang tinggi, maka peradaban yang paling hebat adalah peradaban Fir'aun. Karena yang membangun gedung paling tinggi zaman itu adalah Fir'aun. Nama bangunannya nyambung, piramid. Ada yang pasti ngomongnya bersuara piramid, ada yang ragu pakai sir. Kalau peradaban yang paling hebat adalah bangunan, maka yang hebat adalah kuil Petra yang ada di Yordania. Bangunannya ada sampai saat ini. Tapi peradaban bukan bangunan. Peradaban adalah tingkah laku, akhlakul karimah. Dan puncak daripada akhlak
adalah keikhlasan. Maka adik-adik sampai ke Darul Istiqomah ini karena ayahnya ikhlas dan ibunya juga ikhlas. Ini yang di belakang ibu-ibu wali murid, anaknya di Darul Istiqomah. Kalau suami ibu enggak istiqomah, daftarkan sini. Ibu siap suaminya tinggal di sini? Siap. Insya Allah Pak, pulang dari sini urus pakaian semua.